Riset dan temuan di lapangan menemukan harapan ibu kota negara baru yang dijanjikan Presiden Jokowi tak semanis ucapannya. Apakah betul ibu kota baru itu untuk kepentingan rakyat? Area ini dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal, bagian dari grup Royal Golden Eagle milik Taipan Sukanto Tanoto. Kondisi keanekaragaman hayati telah berganti jadi tanaman homogen ditanami akasia dan eukaliptus. Pohon ini dipakai sebagai bahan baku kertas. Karakteristik pohon ini akan siklus panen 5-6 tahun sekali. Ketika panen terjadi, bukit langsung gersang dan gundul. Wajar ketika terjadi hujan, air langsung meluncur ke bawah. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Secara fisik kontur alam tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Masalahnya, di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa di antaranya dimiliki elit di Jakarta seperti Luhut Binsar Panjaitan, anak setia Novanto Reza Herwindo, Yusril Iza Mahendra, hingga bos nikel pemilik Harita Group Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. 2 perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam penataan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, 2 pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri. Perampasan lahan atas nama proyek strategis nasional bukan hanya terjadi di Rempang. Telah banyak tempat di wilayah lainnya di Indonesia yang mengalami hal serupa. Demi investasi, rakyat kehilangan ruang hidupnya yang aman dan nyaman. Rakyat kian dimiskinkan dengan dalih pembangunan menuju kesejahteraan. Nyatanya, pembangunan ala kapitalisme tidak pernah terbukti membawa rakyat pada kesejahteraan. Justru yang terjadi sebaliknya, lowongan pekerjaan yang dijanjikan terbuka lebar setelah pembangunan nyatanya tidak bisa menyerap semua warga yang telah kehilangan mata pencahariannya akibat lahannya terampas. Jadilah kemiskinan kian menyelimuti keluarga. Buruknya perekonomian keluarga memaksa ibu untuk bekerja. Beban ganda telah menjadikan banyak ibu stres sehingga hidup tidak bahagia. Begitupun para generasi, mereka kehilangan ruang bermain, kehilangan kasih sayang ayah ibu, hingga kehilangan hak mendapatkan makanan bergizi. Inilah yang menyebabkan kualitas generasi kian terpuruk. Mirisnya, berbagai demonstrasi yang dilakukan warga untuk menolak proyek malah direspon represif oleh aparat. Inilah konsekuensi logis diterapkannya sistem politik oligarki dan sistem ekonomi kapitalis yang menyengsarakan.
Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1.500 relawan. Mau ngapain di situ coba? Mau pamer bahwa IKN itu ada legacy dia. Memang karena Projo bilang, kenapa kalian wartawan tanya kenapa kalian akan pergi ke IKN? Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo, legasi Pak Jokowi, artinya legasi kami juga sebagai relawan. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi, artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Pak Jokowi ini sudah membujuk beberapa kali Pak MBZ ini untuk investasi di IKN. Tapi ya MBZ bilang oke, nanti kita lihat dan sebagainya gitu ya, janji-janji tapi di PHP-in terus. Nah, bulan Februari kemarin Mas, tiba-tiba MBZ mengeluarkan investasi yang angkanya itu sama dengan biaya pembangunan IKN. 35 miliar US dollar. Tahu nggak dia investasi di mana? Di Mesir. Di Mesir. Dan itu perencanaannya cuma 2 bulan. Itu bukan bangun ibu kota baru di Mesir? Enggak, ini beda. Mesir itu sekarang sedang bangun ibu kota, ya, yang juga belum selesai. Biaya membengkak dari 30 miliar sekarang menjadi 58 miliar US dollar, dan ekonomi Mesir itu sekarang sedang kesusahan. Lalu kemudian MBZ memberi 35 miliar US dollar. Giliran ribuan rakyat menderita kebanjiran, rumahnya banjir 2 meter, ngomongnya itu urusan kepala daerah. Giliran PIK Pantai Indah Kapuk dikasih proyek strategis nasional PSN yang jelas-jelas itu perusahaan swasta, jadi urusan kepala negara. Kok rakyat yang ribuan rakyat nggak diurusin, yang satu perusahaan swasta diurusin. Ya. Kenapa yang banjir-banjir itu tidak dijadikan PSN, proyek strategis nasional? Kenapa giliran Pantai Indah Kapuk jadi urusan kepala negara? Gimana netizen? Coba pikirin deh, pemujanya gimana? Basuki sebut kualitas air di IKN lebih baik dari air minum kemasan. Loh, Pak Basuki ini lucu ya. Ngomongin air di IKN lebih bagus dari air minum kemasan, tapi kok di meja masih minum air kemasan itu. Padahal tetangganya tetangga saya minum air ledeng. Itu gimana itu komitmennya? Air kemasan semua itu. IKN itu bukan tempat piknik. Jadi kalau influencernya ke sana, piknik lah mereka. Kenapa saya katakan piknik? Kan mereka sana nggak ngapa-ngapain juga. Kalau mereka kemudian di sana stay, bikin production di sana, kemudian tinggal di sana, gitu ya. Ya, saya nggak ngarepin sebulan 2 bulan lah, 2 minggu aja di stay di sana untuk kasih contoh ke masyarakat. Kalau influencer cuma datang, ngeliat, wah Pak bagus Pak, ini udah siap Pak, ini udah siap, terus pulang, ngomong di media sosialnya mereka, mau ngapain? Negara ini terlalu mahal kalau cuma untuk ngebiayain Raffi Ahmad, Gading Martin, Atta Halilintar piknik ke IKN. Biarkan mereka merasakan hidup di IKN tuh gimana. Pulang mereka ceritain, gue udah hidup di IKN nih seminggu 2 minggu. Yang gue rasain, air oke, udara bagus. Gue mau belanja kemana-mana, ada kebutuhan-kebutuhan retail di sana juga mulai ada. Nah gitu-gitu loh. Jadi nggak perlu ada sebuah seremoni ya singkat ngajak influencer piknik, balik lagi, terus diharapkan mereka cerita. Apa yang mau mereka ceritain? Cuma semalam 2 malam di sana. Karena memang problem besar di sini. Kalau sudah mau makan siang, makan malam, kayak tadi malam kita makan malam, Bapak Sat dari Jakarta masak sendiri, pagi tadi nggak makan, siang nanti makan di mana nggak jelas. Sehingga sekali lagi saya sangat menghargai dari PT Arena Graha yang mengintegrasikan 5 brand resto ternama di dalam satu kawasan. Saya tadi melihat juga desain dari restoran sangat bagus.
Sehingga nantinya 1000 Rasa, Penang Bistro, Greyhound Cafe, Maison Tatsuya, dan Yakiniku bisa segera dibuka. Pak Dirut. Udah jor-joran bangun IKN senilai 466 triliun, cobain tidur sehari aja di sana, dibilang nggak enak. Gimana toh? Udah bayar influencer dan artis miliaran pula untuk jalan-jalan ke sana. Masih nggak enak? Kurang apa Pak Wowi? Kurang tenang? Ya iyalah, tidur di atas jeritan rakyat plus nambah hutang negara. Baru juga sehari. Kalau kata Pak Rocky Gerung sih, masyarakat menengah ke bawah dari 10 tahun yang lalu nggak bisa tidur nyenyak, ini itu naik, potongan gaji meningkat, akses pendidikan dan kesehatan sulit, hukum diperjualbelikan, pengangguran di mana-mana. Padahal negara ini katanya kaya raya, yang ada malah semakin memperkaya orang yang udah kaya dan bikin miskin orang yang terlanjur miskin. Padahal negara ini udah lama loh merdekanya. Tapi yang merasakan kemerdekaan itu hanya segelintir pejabat dan sebagian kota. Pelosok daerah yang nyebrang sungai pakai jembatan gantung dan perahu karet emang diperhatiin. Bangun istana megah di atas penderitaan rakyat, keringat dan air mata rakyat. Yang terbuang sia-sia, ya nggak enak lah kalau nggak berkah. Gimana investor nggak kabur? Situ yang jualan, situ yang jelek-jelekin. Lalu akun buzzer harus kerja keras gitu nge-branding kalau IKN ini baik-baik aja. Alih-alih menemui mahasiswa yang demonstran di akhir pemerintahannya, Pak Jokowi malah healing ke IKN bawa influencer. Bijak sekali bukan? Ini buat personal branding atau kepanikan politik karena mau turun jabatan, atau sedang memikirkan kesuksesan kampanye anak-anaknya atau generasi berikutnya. Kejahatan yang paling sempurna dan gak kelihatan ketika pemimpin masuk ke dalam gorong-gorong dan dipercaya orang selama 10 tahun. Gila. Apa pendapat kalian? Coba share di kolom komentar. Orang-orang kaya yang mendirikan industri disubsidi. Lion Air itu perusahaan asing. Bangunkan dulu itu Halim milik Auri, dibangun dengan APBN 8 triliun. Sesudah itu serahkan ke Yayasan Angkasa Pura, dijual kepada Lion. Lion membeli murah, menguasai Halim itu. Ini kan sesat cara berpikir karena tidak pakai konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 ditinggalkan sekarang ini. Ya. Sekarang ini sudah terjadi kudeta korporasi. Jadi daulat rakyat ini sekarang dibeli oleh partai politik dimodali oleh pemilik modal. Maka Bung Karno itu sudah dari tahun 45 sudah mengatakan, kami tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung piting. Satu orang, satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Sehingga presiden sekarang ini bukan mandataris rakyat, dipilih oleh rakyat, tetapi mengabdi kepada partai politik sehingga disebut petugas partai. Partai politik takut kepada pemilik modal yang memodali ketika mendirikan partai politik. Sehingga Bambang Pacul, sahkan ini undang-undang perampasan, siap. Kalau diperintah juragan, katanya begitu. Kita dengar semua nih. Nah, masjid ini yang bisa menolong rakyat hari ini, bukan pemerintah.